Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salawara Diva, NIM 4221054, Prodi Perbankan Syariah, kelas B, mata kuliah Fikih Ibadah. Soal pertama, mengapa manusia perlu ibadah? Pengertian ibadah. Apa sih itu ibadah? Ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu abida, ya'budu, abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahalanya. Sebagaimana kita ketahui bersama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci kemuliaan manusia. Ibadah dilakukan dengan niat yang ikhlas, secara yang benar, dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Ada beberapa alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berikut. Yang pertama, diciptakan memang untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. 2. Tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam buku berjudul M. Quraish Shihab menjawab, dijelaskan bahwa dari sini dapat dipahami mengapa perintah beribadah dalam Al-Quran dikaitkan antara lain dengan sifat rububiyah atau pemeliharaan Allah. Soal yang kedua, dalam hidup kita mengenal dua hubungan. Pertama, hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Kedua, hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Pertama, hablum minallah. Hablum minallah adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Makna hablum minallah dalam tafsir At-Tabari, Al-Bahawi, dan tafsir Ibnu Katsir adalah percincian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Hablum minallah dilaksanakan dengan ubudiyah atau ibadah. Hidup manusia di dunia pada hakikatnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Ad-Duriyat ayat 56. Menurut Imam Ghazali, ubudiyah terdiri dari 3 hal, yakni 1. Menunaikan perintah syariat, 2. Rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah, 3. Meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hablum minannas. Jika hablum minallah dikenal sebagai kesalehan individu atau ibadah mahdah, hablum minannas merupakan kesalehan sosial atau ibadah ghair mahdah, sebab hablum minannas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa keberagaman merupakan suatu keniscayaan, namun umat Islam diperintahkan untuk saling mengenal dan berbuat baik kepada sesama. Ini juga ditekankan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, "Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Apa hikmah? Soal ketiga, apa hikmah yang terkandung dalam perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat dan pandangan di antara para sahabat kerap terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, tetapi kerendahan hati dan pikiran yang jernih, akhlak keikhlasan dan toleransi yang tinggi, tidak sombong dan merasa paling benar sendiri, menjadi para sahabat saling bermusyawarah dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam waktu itu. Istilah bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan demi kemaslahatan umat merupakan praktik yang diterapkan para sahabat, walaupun sebenarnya mereka memiliki cara pandang dan pendapat yang berbeda. Dan bagaimana saya menyikapinya? Saling menghargai pendapat dan memperhatikan pendapat orang lain juga termasuk sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.